Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Ustazah berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gemar beramal salih dan berbaik sangka kepada sesama. Perilaku gemar beramal salih. Amal saleh merupakan suatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan memperoleh manfaat baik untuk dirinya maupun pihak yang lain. Karena hanya manusia yang dapat mengerjakan amal. Amal merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan, kesadaran sendiri, dan kesengajaan atau niat. Seseorang itu bisa disebut sebagai orang salih apabila perbuatan yang dilakukannya itu memberi manfaat kebaikan kepada pihak yang lain dan sesuai dengan ajaran Islam, akal dan adat istiadat yang baik. Apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, pada ayat di atas Allah telah menjelaskan kepada kita bahwasannya segala perbuatan yang kita lakukan akan ada balasannya. Jadi Ananda, kita harus sering berbuat baik agar Allah memberikan balasan yang baik juga kepada kita. Tetapi jika kita berbuat jahat kepada orang, maka Allah akan membalas kejahatan juga kepada kita. Jadi sebelum kita berbuat, kita harus memikirkan dulu. Kita harus mengingat bahwasannya Allah selalu melihat kita dan akan membalas segala perbuatan kita yang ada di dunia ini. 1. Macam-macam amal salih. Jadi Ananda, ada 2 macam-macam amal salih. Yang pertama yaitu beramal salih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal salih terhadap manusia dan makhluk lain. Jadi Ananda, bagaimana cara kita beramal salih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara kita beramal salih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara kita untuk beramal salih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu beramal salih terhadap manusia dan makhluk lain. Berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk lainnya. Misalnya, sikap tenggang rasa, dan kita harus ramah kepada yang lainnya, dan kita harus santun kepada yang lebih tua, dan kita harus dapat menyayangi yang lebih muda, dan kita harus bertutur kata baik dan berakhlak mulia, dan kita juga harus menjaga kelestarian alam, dan jika kita bisa menolong seseorang maka kita harus menolongnya. Yang kedua yaitu contoh amal salih. Jadi contoh amal salih ialah yang pertama, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, patuh kepada guru dan patuh kepada orang tua. Yang C, membantu orang lain yang lagi membutuhkan pertolongan. Yang D, menengok saudara seumat muslim yang lagi sakit. Yang E, memberikan tempat duduk kepada nenek atau kakek yang lebih tua. Yang F, memberikan santunan kepada fakir miskin. Yang G, ikut serta kerja membersihkan lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang H, menyumbangkan sebagian dana kita untuk masjid atau madrasah dan fasilitas pembangunan lainnya. Dan yang I, kita harus suka mendonorkan darah untuk orang lain yang lagi membutuhkan dan sebagainya.
perilaku berbaik sangka. Husnuzon artinya berbaik sangka. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau berburuk sangka. Berbaik sangka maupun buruk sangka merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berwujud ucapan atau perbuatan. Oleh karena itu, husnuzon dapat diartikan sebagai sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat baik, bertutur kata dengan baik, dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Sedangkan suuzon dikelompokkan dalam sikap tercela karena berburuk sangka. Selain merugikan diri sendiri, pada akhirnya juga akan menyebabkan terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa sungguh Allah Azza wa Jalla berkata, aku menurut prasangka hambaku. Kepadaku jika berprasangka baik maka akan terjadi kebaikan, jika berprasangka buruk maka akan terjadi keburukan. Maka dari hadis tersebut Allah menjelaskan bahwasannya Allah tergantung kita sebagai hambanya. Bagaimana kita berprasangka kepada Allah, begitulah Allah akan kepada kita. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah dan sabar menghadapi cobaannya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala berarti selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara kita menunjukkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara yang pertama, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memperbaiki ibadah dan amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita sebagai hambanya. Yang keempat, kita harus selalu bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cara kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri berarti sikap baik sangka kepada diri sendiri dan meyakini atas kemampuan diri sendiri. Yang pertama yaitu selalu gigih dan optimis. Gigih di sini maksudnya ialah sikap teguh pendirian, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih suatu cita-cita yang kita inginkan. Sedangkan optimis ialah sikap yang selalu memiliki harapan baik dan selalu berpikiran positif dalam segala permasalahan. B. Selalu berinisiatif. Selalu berinisiatif yaitu selalu membuat sesuatu yang sifatnya produktif. Biasanya orang yang selalu berinisiatif memiliki kreativitas dan tidak kenal putus asa. Jadi kita tidak boleh putus asa karena kita harus berinisiatif dalam diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada sesama manusia, sikap selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Jadi manfaatnya ialah yang pertama, mempererat hubungan persaudaraan lebih baik lagi. Selanjutnya, merasa senang melihat kebahagiaan orang lain. Dan menghindarkan manusia dari perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Dan dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara yang mungkar di hati. Yang selanjutnya, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, yang terakhir, menghindarkan diri dari penyesalan dan hubungan dengan sesama manusia karena menuduh manusia lain tanpa bukti yang kuat. Sebelum kita menutup materi kita, alangkah baiknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mungkin cukup di sini materi yang Ustazah sampaikan, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.